Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hayatus Sukriya dari Prodi PAI dengan NIM 212011056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi hadis terhadap Al-Quran. Namun sebelum itu saya akan memberi sedikit pengertian dari pentingnya mempelajari fungsi hadis terhadap Al-Quran. Semua umat Islam telah sepakat dengan bulat bahwa hadis Rasul adalah sumber dari dasar hukum Islam setelah Al-Quran, dan umat Islam diwajibkan mengikuti serta mengamalkan hadis bagaimana diwajibkan mengikuti dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum pokok syariat Islam yang tetap, dan orang Islam tidak akan mungkin bisa memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada dua sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah tertera dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab sebelumnya. Bagi siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Kemudian Rasulullah juga pernah berpesan untuk menjadikan Al-Hadis sebagai pedoman hidup yang berbunyi, Taraktu fikum amraini lan tadullu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi, yang artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Yang ketiga yaitu kesepakatan ulama atau ijma. Seluruh umat Islam telah sepakat dengan bulat bahwa menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum syariat Islam yang wajib diikuti dan diamalkan. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum syariat Islam. Dan kesepakatan orang-orang Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan semua ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Nah, mari kita menengok peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam pada masa sahabat. Antara lain yaitu yang pertama yaitu pada saat Khalifah Umar bin Khattab ada di depan Hajar Aswad, ia berkata, "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya pun saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu." Di sini sudah jelas bahwa sahabat Umar bin Khattab itu meniru apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada masa hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu diceritakan dari Sa'ad bin Musya'ib bahwa Khalifah Utsman bin Affan berkata, "Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah. Saya juga makan sebagaimana makannya Rasulullah, dan saya juga minum sebagaimana minumnya Rasulullah." Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh, namun para sahabat yang menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan niscaya diikuti oleh umatnya. Kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup, sumber hukum, dan ajaran Islam. Dengan demikian, antara satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan sama-sama satu kesatuan. Al-Quran sebagai global, oleh karena itulah kehadiran Al-Hadis yaitu sebagai bayan. Pedoman yang kedua yaitu Al-Hadis. Yang pertama yaitu bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir disebut juga dengan bayan al-taqid atau bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah memperkuat dan memperkokoh apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan. Contoh yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu sholatum man ahdatsa hatta yatawaddo'a,
yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seorang yang berhadas sebelum ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini kemudian hadis yang lain yaitu fungsi hadis di sini yaitu mentakrir atau menguatkan hal tersebut yang berbunyi yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka berbasuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, di sini fungsi hadis hanya untuk memperkokoh atau memperkuat apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran tersebut. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua yaitu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini yaitu kehadiran hadis berfungsi untuk menafsirkan atau memberi penjelasan merinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global menjadi khusus atau ada rinciannya. Nah, contoh ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum di antaranya yaitu perintah mengerjakan sholat, perintah mengerjakan zakat, tata cara jual beli, tata cara puasa, dan lain sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran tentang masalah ini masih bersifat mujmal dan perlu adanya rincian. Nah, di sini peran hadis yaitu memberi rincian terhadap hal tersebut, di antaranya yaitu tata cara sholat, tata cara jual beli, apakah yang diperlukan dalam zakat tersebut, kadar zakat, dan lain sebagainya. Bayan at-tafsir di sini juga memberi batasan terhadap hukum Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Di Al-Quran itu masih belum bersifat umum, jadi kita tidak boleh memakan mentah-mentah apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut jika kita belum mengetahui isi kandungan atau belum bisa mengetahui maknanya secara menyeluruh. Di antara contohnya yaitu di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW didatangi seorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Nah, hadis ini mentakkid yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Yang ketiga yaitu bayan at-tasyri'. Yang dimaksud dengan bayan at-tasyri' di sini adalah memunculkan suatu hukum baru atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Tambahan ini juga disebut sebagai tambahan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran mencakup 3, yaitu yang pertama bayan at-takrir yang bersifat memperkuat atau memperkokoh apa yang sudah tertera dalam Al-Quran. Yang kedua bayan at-tafsir, yaitu yang tugasnya atau maknanya yaitu merinci, menjelaskan apa yang sudah ada dalam Al-Quran atau menjelaskan tata cara yang ada dalam Al-Quran. Serta yang ketiga yaitu bayan at-tasyri' atau yang disebut dengan memunculkan suatu hukum baru yang belum didapati dalam Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.